kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rika Yulianti. Saya pembina di komunitas keluarga SIPI Bandung Raya. Saya punya anak SIPI namanya Abdullah Azam, usia 14 tahun. Mungkin kan kalau SIPI berbeda-beda ya jenisnya. Dan saya yakin juga Teh Dini tadi menyampaikan dari sisi sebagai seorang insan SIPI-nya yang insan yang berkebutuhan khususnya. Kalau kita kebanyakan di sini karena anak SIPI itu banyak yang hampir sebagian besar ada yang mental retardasi ya. Jadi yang tidak terganggu, tidak ada keterbelakangan mental sedikit. Jadi kebelakang mental retardasi, fisiknya juga banyak yang penuh keterbatasan gitu. Jadi itu yang kami rasakan. Yang bisa kami lakukan adalah untuk di tahap sekarang adalah bagaimana bisa menguatkan keluarga. Kedepannya kita udah bukan kerjasama ya. Kebetulan saya juga di Kota Bandung mendampingi Ibu Wali. Jadi saya di rumah RBM, rehabilitasi bersumber dari masyarakat, mengurus penyandang disabilitas Kota Bandung. Itu kan baru juga. Jadi, saya juga pengen karena kita komunitas itu dari 5 kota kabupaten, jadi ada Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, sama Kabupaten Sumedang. Nah, ingin bisa tembuslah ke pemerintahan juga. Tapi sambil berjalan, kita juga tetap melaksanakan kegiatan seperti ini, gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan impian-impian kedepannya. Kita anak-anak SIPI itu banyak berinteraksi dengan dokter, terutama dokter rehab medik. Mungkin sebelum dilanjutkan dengan timnya Teh Dini, kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari Ayah Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Ayah Satria. Satria lahir 30 November 2015. Jadi sebetulnya Satria itu nggak SIPI bu dulunya ya. Jadi Satria di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan normal biasa. Ya. Cuman pada waktu itu memang mamanya Satria itu di kala hamil, beliau tidak berbicara sama saya. Almarhumah nggak berbicara sama saya bahwa karena kami kuli serabutan, waktu itu kami keluar pulau ngantar pengantin, jatuh ke jurang mobil. Nah, jatuh ke jurang, katanya sih pinggangnya patah gitu ya, tapi dia nggak dirasa gitu, nggak dirasa, sakit pinggang biasa. Begitu hamil mengandung Satria itu, saya cek kena hepatitis B, sehingga ada indikasi jantung juga, sampai kami kurang lebih 7 rumah sakit kami lalui. Makanya kami namakan Satria, karena kami jiwa Satria pada waktu itu, gitu ya. Nah, jadi Satria ini namanya Satria Raja Wali Rahayu. Kenapa kami ambil nama itu? Pertama, Satria secara Satria kami tidak punya uang pun kami jalan pada waktu itu. Raja Wali kebetulan titik terakhir Bu di rumah sakit Raja Wali. Ya, semua rumah sakit kami datangi, terakhir kami di Raja Wali, makanya udah Satria Raja Wali Rahayu kan, sampai selamat melahirkan, tamu harusnya sadar segala macam, karena memang pasti usia juga gitu. Usia 8 bulan, Satria usia 8 bulan, mamanya meninggal, Satria koma selama 20 hari di ICU. Kata dokter ini adalah meningitis di awal itu, meningitis kan, terus epilepsi dan segala macam. Makanya aduh gimana gitu. Akhirnya kami pun sebetulnya kami berasumsi bahwa Satria itu SIPI bukan karena dokter. Jadi kami belum tahu apa sih penyakit Satria yang sebetulnya. Cuman ada itu Bu, ada pembicaraan dalam hati niatan. Aku membela orang di rumah sakit, mengurus orang sakit Satria sembuh. Nyata Bu. Yang tadinya Satria itu 1 minggu 2 kali masuk rumah sakit. Asli 1 minggu kejang masuk rumah sakit. Kedua minggu kejang di rumah paling 3 hari, sampai NGT dibawa ke rumah. Terus perawat ya Tapi setelah kami berjalan itu, kami urus orang melahirkan dan segala macam, terutama yang melahirkan.
Ya, ternyata sampai sekarang Satria tidak pernah kejang, kurang lebih 3 tahun dan putus konsumsi obat. Inilah keajaiban Allah, keagungan Allah bahwa tanpa obat pun kalau kitanya gitu ya, percaya, yakin dan kita itu mau memohon kepadanya, saya buktikan dengan Satria nggak pernah kejang. Kami adanya kumpulannya justru ingin mengetahui lebih dalam Bu ya, lebih jauh gimana nih teman-teman seperti Satria ini, apakah sama nggak seperti Satria? Karena Satria kan mata pun saya belum tahu dia melihat atau enggak kan gitu ya, gitu. Tangan malam lah udah bergerak, kaki udah, tinggal perawatan yang lain, pendengaran udah jelas. Nah, cuman dari mata saya belum tahu gitu ya. Ini mata Satria ini bisa melihat atau enggak, dan apakah pernah mengalami enggak gitu ya. Teman-teman mohon mungkin nanti berbagi juga gitu pengalaman supaya kami bisa lebih ini lagi ke Satria, karena saya yakin terutama untuk Satria akan sembuh, dan saya juga memotivasi kepada teman-teman insya Allah mangga orang sasarangan baik dan ayeuna hatur nuhun abdi tos diakeun bila ayeuna nonton sukan-sukan bu mangga 24 jam abdi pilih yang kita lagi abdi mangga gitu. Catat nomor HP-nya. Ada di bawah. Catat. Mohon baikkan gitu tiap sekali di hapunten abdi biasa juga mungkin sedaya tapi salah sugeng mana orang ku tawa candana orang lainnya gitu, mudah-mudahan barokah dan kuayana perkumpulan silaturahmi da anu penting mah silaturahmi nanya Bu ya. Mohon sakitu bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya, luar biasa. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang strong. Kalau posisi saya posisi saya seperti ibu, mungkin belum tentu saya bisa strong seperti ibu-ibu yang sekarang. Jadi saya ini awalnya bergerak di bidang terapis herbal. Herbal. Iya. Mungkin ada beberapa yang tahu BRC, Bekam Ruqyah Center. Iya, betul. Ya, saya salah satu pendirinya bersama suami Kang Badri. Oh, sebentar. Pendiri Serena Kang Badri. Mohon. Jadi salah satu pendiri BRC dan bertemu dengan Teh Dini pun ketika Teh Dini terapi ke tempat kami. Gitu. Jadi memang saya sedikit tahu Ibu ya tentang terapi-terapi untuk anak-anak yang memang kondisinya seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan mungkin Teh kedepannya tidak hanya dari dokter, mungkin nanti ada terapi-terapi alternatif gitu ya. Alternatif untuk bisa bantu teman-teman kita yang sedang ini. Nah, memang nanti ada terapi-terapi memang di herbal pun ada terapi-terapi yang alami yang bisa ibu lakukan setiap hari gitu di rumah supaya anak-anaknya tidak kaku dan lain sebagainya. Saya lihat memang luar biasa dan memang macam-macam Teh sepertinya ya. Dan kalau lihat Teh Dini mah ini luar biasa. Memang ini juga awalnya waktu datang ke tempat kita dari bicara kurang ini ya, Teh Dini juga kurang jelas. Ya, dari karena di terapi kemudian memang sering dilatih supaya banyak berbicara gitu, jadi akhirnya sedikit jelas dan memang jelas ya lihat sama ibu-ibu juga karena memang harus dilatih Bu setiap hari dan akhirnya Teh Dini ini menjadi motivator internasional. Jadi teman-temannya Abi Badri, memang menyebutnya Abi Badri. Jadi kalau ada teman-temannya di Malaysia, di Singapura, Teh Dini diundang ke sana supaya jadi motivator gitu. Jadi memotivasi teman-teman yang lain yang memang normal gitu kan. Banyak sekali di luaran sana orang normal tapi depresi gitu ya. Orang normal tapi dia merasa saya terpuruk, saya down gitu kan. Padahal lihat ini loh, ada orang-orang yang memang di bawah kita gitu kan, yang memang ada kekurangan gitu tapi bisa fight.
bisa hebat gitu, bisa luar biasa. Jadi semangatlah ibu-ibu ya. Memang tidak semua orang yang sekolah pun, mungkin ada beberapa mungkin ya teh dari dari IQ ya, dari IQ memang pintar ya, maksudnya betul. banyak yang bisa Ada yang bisa mengikuti untuk jenjang sekolah gitu, ada yang tidak bisa. Mungkin itu pun harus menjadi apa ya, menjadi semangat buat ibu-ibu semua ya. Kalau untuk Teh Dini mungkin dari segi IQ luar biasa. Kemarin juga kuliah cum laude. Masya Allah. Cum laude ya. Luar biasa. Dan teman-teman semua mungkin ada sebagian yang memang IQ-nya tidak bisa mengikuti. Itu memang kita banyak-banyak berdoa, kemudian itu luar biasa Bu, itu jadi jariah buat kita. Amin. Kemudian buat sodako semua. Kalau misalkan kita nanti di akhirat pun mungkin salah satunya yang mengangkat kita adalah mereka. Amin. Ibu ya, jadi belum tentu saya sebagai orang tua yang anaknya pada normal, belum tentu ada yang bisa mengangkat gitu ya nanti di akhirat, tapi ibu mas sudah ada calon-calon yang akan mengangkat. Ya, jadi semangat, harus semangat. Dan mudah-mudahan saya juga punya herbal-herbal yang bisa bantu juga gitu ibu ya, dan bisa nanti kita share ya herbal-herbalnya, mudah-mudahan sedikit membantu ibu-ibu untuk teman-teman semua ya di rumah. Nah kemudian selain itu saya juga memberikan motivasi ke Teh Dini ini, motivasi apa, jadi apa yang ada dalam diri Teh Dini, keinginan Teh Dini itu seperti apa gitu, membantu teman-teman yang memang kondisinya sama seperti beliau gitu. Nah salah satunya beliau sekarang bikin apa Teh, Dini Center. Nah walaupun masih satu sih masih satu orang aja stafnya, belum banyak ya, cuman rencana kedepannya justru ingin membantu, salah satunya ya membantu terapinya gitu kan, teman-teman semua yang kondisinya sama gitu Teh. Dan kita pun di sini bergerak di bidang apa, GPS kita ya. Teman-teman ada donatur GPS. GPS itu gerakan protein santri dan sesama Teh. Jadi kita punya donatur lah, lumayan ada dari luar negeri juga gitu kan. Nah itu juga bisa membantu teman-teman semua gitu, dari hal yang sifatnya yang untuk sehari-hari mungkin gitu ya, makanan kayak gitu, sembako kayak gitu. Mudah-mudahan ada sedikit untuk membantu teman-teman ya kesulitan, apalagi kondisi saat ini lagi pandemi. Banyak yang normal aja Bu, banyak yang terpuruk gitu ya. Semuanya stres. Betul, terdampak semuanya. Ya, saya bisnis di kuliner tutup Bu. Terdampak. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi jalan kita Ibu ya, bertemu, silaturahmi. Saya juga bisa tahu, oh ternyata seperti ini ya kondisinya gitu. Dan ini juga ada program-programnya Teh Dini, bikin YouTube channel, dan mudah-mudahan kan bisa internasional juga, dilirik juga oleh pemerintah gitu kondisi kita seperti ini. Dan banyak juga kan ternyata yang belum tersentuh oleh pemerintah ya. Gitu, yang bahkan tidak bisa disekolahkan karena memang dana, kemudian perjalanan juga kan harus membutuhkan ya jarak tempuh juga. Karena sebetulnya banyak juga Bu yang memberikan gratis ya, seperti Asakina. Nah, Asakina itu salah satunya yang pemiliknya itu adalah ayah angkatnya Abi Badri. Gitu. Jadi beliau juga membuka ini juga Teh. Disabilitas. Ya. Jadi memberikan gratis teman-teman yang disabilitas gitu. Jadi banyak juga yang di sana. Nah, kondisi seperti ini kan sudah tidak sekolah nih. Banyak yang di rumah. Ya, betul. Banyak yang di rumah. Jadi akhirnya ibunya pusing juga gitu kondisinya. Dan mudah-mudahan bisa nyambung lah Teh, sinergi ya, kita bisa sinergi. Jadi selain Teteh bergerak juga ke dokter-dokter, nah nanti ke terapis juga Teh.
terapi akupuntur misalkan, kemudian ya lain banyak lah. Banyak jalan. Betul, banyak jalan. Betul. Mudah-mudahan teman-teman terapis juga nanti bisa bantu. Ya. Jadi bisa bisa di rolling gitu kan. Jadi ini di pas hari apa dokter, kemudian hari apa terapi. Mungkin itu ibu-ibu, bapak-bapak perkenalannya. Mudah-mudahan ya bisa Tadi berlanjut. namanya siapa? Umilia. Umilia. Mohon.